Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Kamis 18 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuh mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini menarik karena menunjukkan betapa besar kasih Yesus pada manusia. Yesus menangis bukan karena di Yerusalemlah puncak dari semua misinya, yakni kematiannya. Yesus menangis karena kedegilan hati mereka yang mendiami Yerusalem. Tangisannya adalah tangisan kasih. Yesus sangat mencintai Yerusalem, kota suci, tempat bait suci berdiri megah. Kota Yerusalem adalah lambang keberadaan Israel itu akan hancur lebur. Musuh akan mengepung dari segala jurusan dan membinasakannya. Dan Yesus sedih karena Yerusalem tidak menerima dia. Padahal ia telah hadir dan membawa damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera, tapi apakah sungguh-sungguh menjadi kediaman yang menawarkan damai sejahtera bagi manusia yang mendiaminya? Ataukah orang-orang yang mendiami kota Yerusalem sendiri yang tidak mampu menciptakan damai sejahtera karena mereka dipenuhi dengan kejahatan? Hal inilah yang ditangisi Yesus, yakni mereka yang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus, yakni manusia yang mengisi hatinya dengan berbagai macam hal jahat. Yesus menangisi kedegilan hati manusia. Namun, apakah manusia sendiri menyadari kasih Yesus yang besar ini? Manusia seringkali sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ya, manusia selalu sibuk dengan banyak hal, hingga rahmat Allah kadang berlalu tanpa disadari. Dan ketika manusia berada di titik lemahnya, mereka mengatakan, Tuhan tidak mencintainya, dan manusia menangis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menangisi Yerusalem tentu sungguh mengharukan. Mengapa Yesus menangisi kota tua tersebut? Rupanya hal ini menunjukkan atau menggambarkan kendati segala usaha Allah untuk menyelamatkan manusia, umatnya, namun ternyata tawaran keselamatan tersebut hanya mengecewakan.
umat tidak mengenali siapa yang melawati mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peringatan itu tentu juga berlaku bagi kita semua. Betapa kasih karunia yang telah ditawarkan kepada kita dalam hidup ini menjadi sia-sia karena kita tidak mampu memahami bahwa Allah telah melawati kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah Yesus Kristus tidak menangisi kita juga? Apakah kita masih mau mengembangkan kepekaan seperti itu? Apa yang perlu kita perhatikan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hikmat yang mendalam dalam kisah itu, yakni bahwa anak Allah menaruh hati pada suasana kehidupan yang pantas diratapi. Tentu ratap tangis itu bukan ratap tangis keputusasaan, melainkan tanda bela rasa dan setia kawan yang mendalam. Dengan ratapan itu diharapkan rasa pilu masih bisa muncul dari hati yang keras. Hati baru bisa muncul karena rindu akan kebaikan dan pembaruan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil hari ini Yesus bersabda, "Alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang memiliki damai sejahtera? Menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah, karena hati harus senantiasa terarah pada Allah, Sang Sumber damai sejahtera. Menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kemanusiaan kita yang kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yakni melalui pikiran negatif, iri, dengki, balas dendam, nafsu, kuasa, dan banyak hal lainnya yang bila dibiarkan akan merusak bukan hanya damai sejahtera manusia itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesatuan yang intim melalui Ekaristi, doa, membaca, merenungkan kitab suci, dan melaksanakannya. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita, tapi kita harus membaginya dengan sesama kita. Damai sejahtera yang mulai dari diri kita sendiri, lalu kita bagi dengan mereka yang ada dekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri. Dengan demikian, keluarga kita pun akan mampu untuk menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita mampu menjadi saksi yang menawarkan Kristus dengan damai sejahtera yang kita miliki, walaupun kita mengalami kesulitan. Akan tetapi, kesatuan kita dengan Sang Sumber damai akan memampukan kita untuk hadir dan menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putra-Mu yang menjadi cahaya di dalam perjalanan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.